Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Teman-teman, minggu lalu ada banyak sekali isu tentang perpajakan. Yang paling utama, yang paling ramai dibicarakan adalah tentang berlakunya nomor NIK sebagai nomor NPWP Anda. Oke, nah inilah video untuk pembahasannya. Nah, sebelum dimulai guys, seperti biasa, gua perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua, 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, gitu. Jadi mohon koreksinya ya teman-teman apabila ada yang salah, gitu teman-teman ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda, gitu guys. Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena kan masing-masing orang punya masalah kasus yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, gitu guys. Oke, Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, gitu guys. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Nah, jadi apa sih maksudnya rame-rame mengenai NIK ganti NPWP, NPWP jadi NIK, NIK bagaimana bla bla bla. Ini berlaku mulai 8 Juli ya teman-teman. Ini berlaku mulai 8 Juli 2022. Sebenarnya sih dari dari dulu Undang-Undang HPP ya. Sejak Undang-Undang HPP tahun 2021 kemarin sudah mulai berlaku, tetapi yang betul-betul implementasinya itu 8 Juli kemarin 2022. Oke. Nah, ini ada di PMK nomor 112 tahun 2022. PMK 112 mengenai teknis pelaksanaannya dan betul-betul dilaksanakan 8 Juli. Oke. Nah, intinya apa sih? Intinya itu gini, teman-teman. Nomor MPP Anda yang dulunya 15 digit, oke, nomor MPP yang dulunya 15 digit, sekarang berubah menjadi 16 digit. Alright, ganti jadi 16 digit, yaitu sama dengan nomor NIK Anda. Gitu guys, sesimpel itu ya. Sesimpel itu aja. Nah, jadi sekarang teman-teman, mulai sekarang lupakan yang namanya MPP 15 digit. Sudah nggak usah Anda pikirkan lagi MPP 15 digit. MPP Anda sekarang adalah 16 digit, yaitu sama dengan nomor KTP Anda. Gitu teman-teman. Sesimpel itu ya. Jadi isi seluruh PMK ini, semua isu-isu ini cuma satu intinya. Nomor MPP Anda berubah dari 15 digit menjadi 16 digit, yaitu nomor KTP Anda, nomor NIK Anda. Oke, jadi sekarang ini Anda bisa login ke dalam DJP online dengan dua cara. Yang pertama, isikan nomor MPWP seperti biasa. Cara kedua, isikan nomor NIK Anda. Jadi Anda bisa login dengan dua cara ini. Di kolom yang sama tuh, kolom MPWP sama kolom NIK, masukin MPWP boleh, masukin NIK boleh. Sekarang seperti itu. Oke. Nah, kita ya terus terang saya dan kita semua mengapresiasi nih. Setinggi-tingginya lah DJP kita kasih apresiasi, kita respect lah sama DJP ya. Sudah bisa mengintegrasikan betapa sulitnya ngebayangin ya, mengintegrasikan database Dukcapil dengan database-nya MPWP. Ini luar biasa big data sekali ya, dan ini kita respect banget lah. Ini gua rasa lembaga yang pertama kali ya, lembaga negara yang pertama kali yang betul-betul mensinkronisasi NIK ke MPWP gitu. Nah, ke depan kita akan punya yang namanya single identity number. Nah, inilah tujuan dari semua ini akan bermuara pada satu hal, yaitu single identity number. Satu manusia, satu orang cuma punya satu nomor, dan satu nomor ini dipakai untuk semua keperluan dia. Inilah yang kita harapkan gitu. Inilah masa depan kita semua, dan memang seharusnya seperti itu. Memang seharusnya di negara lain seperti Australia, Amerika itu sudah dari lama, sudah bertahun-tahun yang lalu menggunakan cara seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kembali ke MPWP dan nomor NIK. Apakah nomor MPWP yang 15 digit masih berlaku? Kan banyak orang bertanya nih, gue punya MPWP masih 15 digit nih, masih berlaku apa tidak? Jawabannya masih berlaku teman-teman, ya, masih berlaku. Sekarang MPWP dan nomor NIK Anda masih berlaku dua-duanya nih. Lu bisa pakai MPWP, lu bisa pakai NIK untuk semua keperluan pajak Anda. Oke, tapi MPWP yang 15 digit masih bisa dipakai sampai 31 Desember tahun 2023. Oke, 31 Desember 2023 tahun depan masih boleh dipakai sampai tanggal itu. Nah, mulai 1 Januari 2024, semua NPWP 15 digit sudah tinggal sejarah. Oke, semuanya mulai menggunakan nomor NIK sebagai identitas satu-satunya di perpajakan Anda. Oke, NIK adalah NPWP.
Oke, sudah tidak ada lagi NPWP yang 15 digit mulai 1 Januari 2024. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah punya NPWP, bagaimana nih? Nah, kalau Anda sudah punya NPWP, bagaimana? Nah, teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain. Tidak ada yang berubah dalam hidup Anda gara-gara ini ya. Tidak ada perlu khawatirkan, nggak perlu ngapa-ngapain juga, tidak ada berubah dari hidup Anda ya. NIK Anda otomatis akan terupdate menjadi NPWP. Jadi lu nggak usah khawatir. Semua ini by system, by otomatis online ya. Nomor NIK lu otomatis menjadi nomor NPWP lu. Nah, jadi tidak ada yang perlu lu lakukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, oke. Buktinya apa? Buktinya ketika Anda masuk ke DJP online, Anda masukin nomor NIK Anda seperti biasa saja. Password-nya masih sama, nanti tampilannya juga masih sama semua, nggak ada yang beda. Gitu guys. Ya, jadi nggak ada yang perlu Anda khawatirkan, nggak perlu ada yang Anda lakukan. Nah, dalam beberapa kasus yang spesifik, Anda perlu validasi NIK Anda di DJP online. Jadi ketika Anda masuk ke DJP online, ada satu tulisan perlu divalidasi. Maka itu perlu Anda validasi dulu. Mungkin perlu masukin nomor KK-nya, perlu masukin apa gitu deh. Silakan divalidasi itu, silakan dilakukan. Tetapi rata-rata sudah pada valid semua sih. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya lagi. Jika saya sudah punya KTP, ada NIK, apakah otomatis saya menjadi orang yang punya NPWP? Nah, kan banyak orang takut begini nih. Banyak orang takut selama ini kan gue belum punya NPWP, tapi kan gue punya KTP. Apakah gue otomatis menjadi wajib pajak? Nah, jawabannya tidak, teman-teman ya. Jawabannya tidak. Jadi tidak usah khawatir buat teman-teman yang belum punya NPWP. Ya, Anda tetap perlu ya, tetap perlu untuk mengajukan diri sebagai wajib pajak. Oke, melalui sebuah proses yang namanya aktivasi nomor NIK menjadi nomor NPWP. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Bagi Anda yang punya nomor KTP tapi belum punya NPWP, maka tidak otomatis menjadi NPWP. Tidak ya. Nah, jadi nomor NIK Anda itu, kan lu dapetin nomor NIK itu ketika lu lahir dong. Ketika seseorang lahir, maka dia dapat nomor NIK, nomor induk kependudukan. Oke. Nah, ini sudah otomatis menjadi KTP Anda nanti ketika Anda dewasa, gitu. Nantinya nomor ini juga akan berfungsi sebagai nomor wajib pajak Anda, nomor perpajakan Anda, gitu. Tetapi perlu proses yang namanya aktivasi, tidak otomatis. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir bagi Anda yang belum punya NPWP dan tidak mau punya NPWP, tetap sama seperti biasa saja. Tidak ada yang perlu perubahan, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Gitu. Buat teman-teman yang mau buat NPWP, bagi yang belum punya NPWP nih ya, atau belum teraktivasi nomor NIK-nya, di database pajaknya bagaimana? Bagaimana di database pajaknya? Nah, tetap sama teman-teman, tidak otomatis ya buat teman-teman yang belum punya NPWP tidak otomatis. Tetap perlu melakukan proses yang namanya aktivasi NIK Anda sebagai wajib pajak. Gitu. Dengan cara yang sama seperti biasa di irek.pajak.go.id. Tetap akan dapat kartu NPWP nanti. Jadi teman-teman akan dapat kartu NPWP yang 15 digit, di bawahnya ada tulisan nomor NIK Anda. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih, apakah nomor NIK Anda itu sudah terdaftar atau belum sih di pajak? Kan mungkin lu ragu-ragu, selama ini gue punya KTP, tapi ada NPWP apa enggak nih? Jangan-jangan gue sudah punya NPWP. Mungkin lu ada kekhawatiran seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek sekarang nih, apakah nomor NIK Anda itu sudah terregistrasi di wajib pajak atau belum? Gitu. Artinya sudah terregistrasi ke database-nya pajak atau belum. Caranya adalah masuk ke irek.pajak.go.id/cek NPWP. Sambung semua ya. Nah, masukkanlah nomor NIK dan nomor KK Anda di situ. Nah, akan langsung ketahuan apakah nomor NIK lu itu sudah terregister di pajak atau belum. Gitu teman-teman ya. Sudah terregister sebagai wajib pajak atau belum. Kalau belum berarti Anda masih belum punya NPWP walaupun lu punya NIK ya, gitu. Nah, gimana dengan istri saya? Nah, banyak orang bertanya nih, gimana istri gua nih? Nah, selama ini istri saya kan tidak punya NPWP nih. Mungkin Anda seorang suami istri, selama ini istri Anda tidak punya NPWP karena sudah gabungan nih dengan Anda gitu ya. Nah, sekarang gimana? Jawabnya adalah tetap sama seperti itu, teman-teman. Tetap sama, tidak ada yang berubah. Gitu. Istri Anda tetap tidak akan tiba-tiba jadi wajib pajak gitu. Tidak ya, teman-teman. Nah, terus gimana kalau selama ini istri saya punya NPWP sendiri? Nah, mungkin dia pisah harta atau dia memilih terpisah gitu. Nah, gimana perlakuannya? Jawabnya adalah tetap akan terpisah.
gitu. Jadi tidak ada perubahan teman-teman, tidak ada yang berubah. Kalau Anda istrinya NPWP-nya terpisah, tetap akan terpisah. Dia punya NPWP sendiri, Anda punya NPWP sendiri. Yaitu apa? Nomor NIK-nya Anda masing-masing, gitu. Tidak ada yang istimewa, sama seperti biasa. Oke. Nah, ada orang bertanya, apakah bisa saya login ke DJP online pakai nomor NIK-nya istri saya? Jawabannya tidak bisa, teman-temannya tidak bisa. Anda harus login pakai nomor NIK Anda sendiri, bukan nomor NIK istri Anda, bukan nomor NIK anak Anda, tidak ya. Jangan menggunakan NIK orang lain untuk masuk ke DJP online Anda, tidak akan bisa, teman-temannya, walaupun itu istri Anda, gitu. Oke, jangan juga Anda mendaftarkan nomor NIK-nya orang lain itu jadi NPWP gitu ya guys. Jangan juga. Jangan lu pikir ini NPWP suami istri sama nih, gue boleh login nih. Tetapi ketika nggak bisa login, terus Anda bikin NPWP-nya istri Anda. Jangan ya, jangan. Ya. Jangan sampai lu cilakakan istri Anda sendiri gitu. Oke, selanjutnya untuk NPWP cabang, untuk orang-orang atau perusahaan yang punya NPWP cabang, bagaimana? Nanti akan dibuatkan yang namanya NITKU, Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Nah, ini bagaimana teknisnya kita masih menunggu nanti teman-teman ya. Untuk yang sudah punya cabang, nggak usah khawatir. Semua akan diproses secara online oleh DJP. Nah, untuk NPWP badan, WPOP yang bukan penduduk, yang seperti orang asing gitu, kemudian WP instansi pemerintah, apa yang akan terjadi? Nah, gampang. NPWP tetap sama 15 digit, ditambah 01 di depannya. Gitu teman. Di sini ya. Ditambah 01 di depannya. Gitu doang. Sesimpel itu teman-teman ya. Untuk WP badan, tinggal ditambah 0 di depannya. Oke, mulai sekarang biasakanlah gunakan itu. Biasakanlah rubah NPWP-nya menjadi ada angka 0 di depannya, supaya Anda terbiasa. Gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang dalam kasus yang khusus, itu nomor NIK Anda mungkin bermasalah ya. Ini perlu di-clear-kan dahulu. Jadi ada orang-orang yang punya nomor NIK tapi tidak terdaftar di Dukcapil. Ada orang-orang yang punya NIK itu double, triple NIK. Nah, itu bermasalah dan perlu di-clear-kan dahulu di Dukcapil, baru Anda boleh update NPWP Anda. Gitu ya. Nah, Anda nggak usah khawatir teman-teman. Kalau NIK Anda bermasalah, nanti AR Anda akan memberikan surat klarifikasi. Nggak usah khawatir ya. Karena AR Anda itu sangat baik hati dan sangat proaktif teman-teman ya. Jadi Anda harus terima kasih sama AR Anda. Gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Itu simpel sekali untuk NIK dan NPWP. Sesimpel itu teman-teman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja, semuanya seperti biasa saja. Hanya saja nomor NPWP Anda, ingat, sekarang nomor NPWP Anda itu 16 digit, bukan 15 digit lagi. Oke, yaitu nomor NIK Anda. Oke, itu aja guys ya untuk hari ini ya. Intinya teman-teman semua jangan khawatir, semuanya berjalan seperti biasa saja. Yang berbeda cuma satu hal, yaitu dulunya Anda tuh masuk ke DJP online menggunakan nomor NPWP, sekarang gunakanlah nomor NIK untuk semua keperluan perpajakan Anda semua. Gitu. Oke, itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tanya jawab langsung dengan saya, Awan akan tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, Anda bisa buka ke website www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.